Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya yang menantikan seleksi CSN 2024? Di video kali ini kita akan menyampaikan informasi yang ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan terkait pendaftaran CSN, dan ada informasi penting bagi daerah yang tidak mengusulkan formasinya, bagaimana kebijakan yang akan diambil ya. Ini tentu honorer masih bingung apakah nanti akan tetap melakukan login di SSSN maupun tidak, karena pada hakikatnya rekan-rekan semua sudah masuk dalam database BKN. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui dari paparan Pan-RB bahwa untuk pendaftaran CSN kapan diumumkan, ini sudah disampaikan. Ada 3 informasi yang sudah pernah kita sampaikan, yaitu di mana saat ini sedang ada tahapan untuk penyerahan usulan ya ke BKN dari daerah, yang ini terus diperpanjang sampai akhir April kemarin. Kemudian secara paralel juga BKN juga melakukan verifikasi dan validasi terhadap rincian yang diusulkan itu. Jika memang sudah nanti dapat ditetapkan, maka baru dapat ditetapkan. Nah, jika semuanya sudah selesai, maka baru akan ada pengumuman yang akan disampaikan oleh BKN. Dalam hal ini juga Pan-RB terlibat sebagai Panselnas, pengumuman seleksi CSN. Yang kita lihat dari jadwal, tentu nanti akan ada perubahan ya. Apakah nanti tetap 3 kali ataupun hanya 2 kali, yaitu tergantung dari pengumuman yang akan disampaikan Pan-RB setelah 2 tahapan ini selesai dilakukan oleh BKN. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui saat ini adalah bagaimana ya kondisi saat Bapak Ibu sudah ada di database BKN, namun Pemda tidak membuka formasi. Bagaimana nasib sesungguhnya Bapak Ibu? Nah, sebelum kita melihat informasi ini, kita akan mencerna dulu informasi yang pernah disampaikan oleh Pan-RB, baik itu oleh Bapak Azwar Anas maupun oleh Bapak Aba ya. 2 informasi video ini sangat penting untuk kita pahami, bahwa informasi pertama menurut Azwar Anas, semua rekan-rekan yang masuk dalam database akan tetap mendapatkan NIP ya. Kemudian yang kedua dari Bapak Aba ini katanya bahwa rekan-rekan semua harus ikut melakukan pendaftaran meskipun Bapak Ibu tidak memiliki formasi. Nah, ini kita dengar dulu Bapak Ibu. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Pasti ketika formasinya terbatas, 24 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah, bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau PHK2 atau tenaga non ASN mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024, tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah, dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak, untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Nah, dari paparan yang disampaikan itu bahwa kita diminta tetap melakukan pendaftaran ya saat nanti dibukanya formasi CSN. Nah, ini kita baca Bapak Ibu informasi dari JPNN terkait rekan-rekan yang masuk dalam pendataan tapi Pemda tidak buka formasi. Rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini bakal menyisakan banyak honorer. Sejumlah penyebabnya antara lain banyak honorer yang tidak terdata, minimnya usulan dari Pemda. Ketua Honorer Kabupaten Wondoyoso Jupri mengungkapkan, pemerintah pusat harusnya memikirkan kondisi honorer yang Pemdanya tidak mengajukan formasi. Nah, tadi sebenarnya terjawab ya dalam video bahwa kalaupun tidak ada formasi, berarti nanti akan dijadikan part-time ya. Mereka butuh pengakuan ASN sesuai dengan amanat undang-undang. Undang-undang ASN nomor pasal 66 sudah jelas bahwa honorer ini harus diselesaikan sampai akhir Desember. Artinya mereka harus diberikan status ASN baik PNS maupun P3K, kata Jupri. Jika pemerintah lebih condong
mengarahkan seluruh honorer ke P3K, maka Pemda seharusnya mengusulkan formasi secara maksimal. Nah, jadi Bapak Ibu, ini masih ada kebingungan antara kita bahwa apakah nanti tetap ikut mendaftar saat tidak ada formasi atau seperti apa. Faktanya dari 2,3 juta, usulan hanya masuk 1,3 juta. Kata Jupri, bukan hanya honorer yang tercecer yang tidak jelas nasibnya, honorer yang sudah masuk database pun akan terkatung-katung. Ya, untuk mengantisipasi ini Bapak Ibu, nanti coba saja ya semuanya kita melakukan login ya, melakukan pendaftaran saat SSSN sudah dibuka ya. Ini khususnya bagi rekan-rekan yang memang sudah masuk database. Meskipun Pemda tidak ada formasi, kita tetap login ya sebagaimana dikatakan Pak Abah. Menurut beliau, masuk pendataan BKN pun bukan jaminan diangkat tahun ini. Bagaimana mau diangkat kalau formasinya tidak diusulkan? Ya, kita akan lihat kebijakan Pan RB, pasti ada ya kebijakan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Abah tadi ya, yang mencontohkan Kabupaten Bondowoso yang mengajukan formasi hanya 337. Itu pun hanya untuk nakes dan teknis, sedangkan untuk guru tidak diajukan. Padahal honorer yang masuk database itu ada sekitar 3 ribuan. Jupri menambahkan kalau Desember 2024 harus selesai semua honorer, bagaimana dengan sisanya yang belum terakomodasi di tahun ini? Pemda rata-rata beralasan mengajukan formasi sedikit karena belanja pegawainya sudah melebihi dari 30%. Oleh karena itu, dia mendorong agar pemerintah memberi solusi bagi honorer yang tidak bisa diangkat P3K tahun ini. Salah satunya memberikan regulasi agar sisa honorer terlindungi dari pemutusan hubungan kerja. Jelasnya PHK tidak boleh dilakukan ya, sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Pan RB juga. Baik Bapak Ibu, kita coba dengarkan sekali lagi ya video yang disampaikan oleh Pak Azwar Anas dan Pak Abah Subagya. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian, itu hanya formalitas. 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi, tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap standby di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi, pasti dapat NIP. Ketika formasinya terbatas, 24 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes, tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah, bagaimana ketika formasinya terbatas? Ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paruh waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau PHK 2 atau tenaga non ASN mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Nah, yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024, tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah, dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN.